Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan dari hasil makalah kami dari hasil kelompok kami, yaitu tentang pemikiran hukum Islam di Turki dan Lebanon. Baik, saya akan membacakan yang pertama, yaitu tentang sejarah peradaban Islam di Turki. Pada abad 20 adalah usaha pembaruan hukum keluarga yang meliputi perkawinan, penceraian, dan warisan di negara mayoritas muslim. Salah satunya adalah negara Turki. Turki diproklamirkan sebagai negara modern sejak tahun 1942 yang memiliki moto nasional Yurtasul. Bukanlah negara agama, namun ia menjamin adanya kebebasan beragama. Menurut sejarah, sikap kerajaan Turki pada saat masa kejayaan cenderung untuk tidak memaksakan agama, menaklukkan dan menguasai suatu wilayah. Mereka memberikan kebebasan kepada pihak gereja untuk menangani urusan umatnya. Selain itu, dengan melindungi sejumlah gereja Kristen, telah menimbulkan simpatik masyarakat setempat terhadap penguasa Utsmani. Kemudian, letak geografis dan keadaan penduduk di Turki. Turki adalah sebuah negara yang mayoritas penduduknya 98% beragama Islam. Negara Turki berbatasan dengan beberapa negara, yakni Georgia, Armenia, Azerbaijan, dan Iran Timur, Irak, Suriah, dan Laut Tengah di selatan, dan Laut Hitam di utara, Laut Aegea di barat, dan Yunani serta di barat laut. Dengan luas wilayah 779.458 km persegi, diantaranya 755.688 km persegi di Asia Kecil semenanjung Anatolia, dan 23.764 km persegi di Eropa Tenggara, dengan jumlah penduduk sebanyak 56.941 juta pada tahun 1990. Sebagian besar penduduknya merupakan etnis Turki, terhitung sejak abad pertama Hijrah hingga suku-suku Turki menjadi penganut dan pembela Islam. Kemudian, proses politik multipartai diperkenalkan di Turki pada tahun 1946. Dakwaan bahwa umat Islam tidak dapat beribadah dengan bebas muncul secara menonjol. Di antaranya tuduhan yang dilemparkan kepada Partai Rakyat Republik yang telah berkuasa selama 27 tahun. Dakwaan ini muncul dari sejumlah partai politik yang baru saja terbentuk dengan suatu ideologi Islam yang sama-samar dasarnya. Partai-partai tersebut antara lain Partai Pembangunan Nasional, Partai Keadilan Sosial, Partai Tani, Partai Pembela Kemurnian, dan Partai Konservatif Turki. Namun pemilu pada tahun 1960 yang merupakan pemilu bebas di Turki, semua partai tersebut harus bubar cepat atau lambat karena tidak memiliki dukungan pemilih. Kemudian, perubahan sosial dalam periode 1960 hingga 1978, angka kenaikan GNP per kapita Turki semakin meningkat, mencapai 3,6% per tahun. Hal ini merupakan sebuah kesuksesan besar. Sementara itu, pertambahan jumlah penduduk di Turki sangat mencolok. Jika pada tahun 1940 berjumlah 17 juta, maka kini mencapai 56.941.000 jiwa. Baik, itu pemaparan materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya adalah pembangunan bidang agama. Pertumbuhan keagamaan Turki sangat mencolok. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang menjadi anggota sekte-sekte keagamaan. Dalam bidang sarana keagamaan, Turki memiliki 62.000 masjid dengan pembangunan masjid mencapai 1.500 buah per tahun. Hukum Islam di Turki. Pada saat Imperium Kerajaan Utsmani masih berkuasa, Imperium menerapkan sistem yudisial dan legal yang digabungkan dengan syariat khusus, yakni jurisprudensi mazhab Hanafi, di mana pengadilan diarahkan untuk menerapkan keputusan sebagai kasus. Sistem ini ditopang oleh lembaga keagamaan yang nyaris independen dari kekuasaan sultan. Revolusi politik yang telah
memporak-porandakan wilayah Imperium Utsmani dan melengsarkan jabatan khalifah, ikut memberikan dampak terhadap penggantian Undang-Undang Sipil tahun 1876 dan hukum keluarga baru yang ditetapkan pada tahun 1915 dan 1917, serta hukum waris dalam masa Hanafi yang belum sempat terkodifikasi dengan Undang-Undang Sipil pada tahun 1926. Letak geografis dan keadaan penduduk Lebanon. Republik Lebanon adalah sebuah negara di Timur Tengah, sepanjang Laut Tengah dan berbatasan dengan Suriah di utara dan timur, Israel dan Palestina di selatan, dan dengan luas wilayah 10.452.000 km persegi dan berpenduduk sekitar 4 juta jiwa berdasarkan sensus tahun 2006. Lebanon merupakan negara yang heterogen, terutama dari segi agama yang dianut. Diperkirakan bahwa 59% dari penduduk Lebanon adalah Muslim, Sunni, Syiah, dan Druze, dan 39% Kristen, dan terdapat pula komunitas kecil Yahudi dan Kurdi. Tiap-tiap kelompok agama ini mendiami tempat tinggal yang berbeda-beda. Mount Lebanon merupakan tempat tinggal bagi Druze dan Maronit, kaum Muslim, Sunni, dan minoritas Kristen Yunani Ortodok menempati daerah pesisir kota Beirut, Tripoli, dan Sidon. Mayoritas dari Muslim Syiah menempati pedalaman Sidon dan Bekaa Valley, sedangkan mayoritas Kristen Yunani Ortodok dan sekte lainnya lebih tersebar ke beberapa negara-negara Arab. Materi berikutnya yaitu tentang Islam di Lebanon. Di Lebanon, Islam sendiri terbagi menjadi 3 kelompok menonjol, yakni Sunni, Syiah, dan Druze. Yang pertama, Islam Sunni. Sunni merupakan kelompok Islam terbesar yang ada di Lebanon, di mana mayoritas tinggal di tiga kota besar, yaitu di Beirut, Tripoli, dan Sidon. Sebagian kecil hidup di wilayah kecil seperti Bekaa, Aqsa, dan di daerah bagian selatan. Sekte Sunni ini tampaknya memiliki kecenderungan partikular kedaerahan lebih besar ketimbang sekte lainnya. Yang kedua yaitu Islam Syiah. Kelompok Islam terbesar kedua yaitu kelompok Islam Syiah. Berbeda dengan sekte Sunni, Syiah lebih solid dan revolusioner. Kelompok ini mendiami hampir merata di seluruh kota yang ada di Lebanon. Yang ketiga yaitu Islam Druze. Dalam kelompok Islam Druze, meskipun populasinya tidak banyak, hanya sekitar 7% dari penduduk negara Lebanon, Druze memiliki peranan penting dalam sejarah Lebanon dan politik kontemporer. Dalam ajaran Druze ini, yang membuat perbedaan antara Druze dan Muslim lainnya adalah Druze percaya pada reinkarnasi, tidak percaya pada karakter wajib dari salat setiap tahun, menolak haji ke Mekah, dan tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Perbedaan keagamaan ini membuat Druze bertabrakan dengan sebagian besar komunitas dan ajaran dalam Islam itu sendiri. Kemudian tentang pemikiran hukum Islam di Lebanon. Semenjak tahun 1516 sampai 3 atau 4 abad ke depan, Lebanon berada di bawah perundang-undangan Ottoman Turki Utsmani. Undang-undang sipil Perancis juga membawa banyak pengaruh terhadap perkembangan hukum Lebanon. Namun, pengaruh tersebut tidak membawa perubahan substantif pada Ottoman Law of Family Right 1917, dikarenakan mempunyai populasi yang sangat heterogen. Maka, masing-masing agama mayoritas mempunyai sistem hukum sendiri dan diakui oleh negara.